Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ikam Permana dan ada juga rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Hani Hanifah Sofyani. Perkenalkan nama saya Zahwana Taya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi analisis regresi sederhana. Next. Selanjutnya ada pengertian regresi. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Next. Ada juga tipe-tipe analisis regresi. Yang pertama, regresi linear sederhana yang berfungsi untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel, yaitu variabel dependent dan satu variabel independen. Yang kedua, regresi linear berganda yang merupakan model regresi linear dengan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Yang ketiga, regresi nonlinear yang berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan variabel independen tidak linear pada parameter regresinya. Yan dan Gangsu 2009. Next, ada juga rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud regresi sederhana? Yang kedua, apa itu metode last squared? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah pengujian regresi linear sederhana? Yang keempat, apa itu analisis korelasi? Yang terakhir, apa itu uji kausalitas? Next. Selanjutnya ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab dan akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Next. Ada juga selanjutnya contoh penggunaan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, hubungan jumlah dengan output yang diproduksi. Yang ketiga, hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Next. Selanjutnya, model persamaan regresi linear sederhana, yaitu rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Keterangan Y sama dengan variabel respons atau variabel akibat yang dalam kurung dependen, X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen. A konstanta, B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Hani Hanifah. Selanjutnya itu metode least square atau metode kuadrat terkecil ditemukan oleh Franz Gauss, seorang ahli matematika dari Jerman dengan asumsi-asumsi tertentu. Metode ini mempunyai beberapa sifat statistik yang sangat menarik, yang kemudian membuat metode ini menjadi salah satu metode populer dan po- dan kuat atau powerful dalam analisis regresi kutipan Gujarati.
1999, nomor 34. Next, selanjutnya yaitu asumsi regresi. Hubungan antar variabel independen X dan variabel dependen Y adalah linear. Galat berdistribusi normal jika galat menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan C, variasi dari galat. Hipotesis tingkat signifikasi statistik, uji, dan kriteria keputusan. Selanjutnya itu pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Koefisiens kolerasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keberatan hubungan antar variabel. Koefisiensi korelasi selalu berada di dalam range -1 kurang dari korelasi dikurang dari +1. Jika ditemukan perhitungan di luar range tersebut, berarti telah terjadi kesalahan perhitungan dan harus dikoreksi terhadap perhitungan tersebut. Selanjutnya yaitu rumus analisis korelasi per N banyaknya pasangan data X dan Y. Sigma Y sama dengan total jumlah dari variabel Y. Sigma X total dari variabel X. Sigma X pangkat 2 yaitu kuadrat dari total jumlah variabel X. Sigma Y pangkat 2 yaitu kuadrat dari total jumlah variabel Y. Sigma XY hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Di sini ada langkah-langkah uji kualitas Green's. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu studi kasus prediksi jumlah mahasiswa baru. Dibahas prediksi jumlah mahasiswa baru selama 5 tahun ke depan menggunakan metode regresi linear linear sederhana dengan data tahun 2016 sampai 2020. Tujuan prediksi ini adalah untuk membantu perencanaan seperti rasio dosen, uang kuliah, dan fasilitas lainnya. Variabel bebas yang digunakan adalah periode tahun akademik, sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah mahasiswa baru. Analisis dilakukan untuk 6 program studi di Fakultas Sains dan Teknologi. Hasilnya menunjukkan pola prediksi linear menurun pada semua program studi dengan tingkat akurasi berkisar antara 5,84% hingga 8,76%. Selanjutnya, ada sumber data dan variabel penelitian ini di bawah ini. Selanjutnya ada indikator kualifikasi pendidikan. Ini bacaannya contohnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian kali ini adalah sebanyak 30 karyawan PT Leunitex. Bagian legal, IT programmer, training dan development, dan personalia. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah teknik sampel jenuh.
Teknik ini dianggap sesuai dengan penelitian ini karena jumlah responden yang hanya terdiri dari 30 responden. Selanjutnya adalah kesimpulan. Analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik untuk mengetahui dan mengukur hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Hubungan diasumsikan linear, artinya perubahan pada variabel bebas akan diikuti perubahan proporsional pada variabel terikat. Persamaan regresi yang dihasilkan bisa digunakan untuk prediksi selama asumsi terpenuhi. Uji signifikansi seperti uji T membantu memastikan apakah pengaruh variabel bebas signifikan. Metode ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan penelitian. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.